Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, bulan Safar memiliki sejumlah peristiwa sejarah penting bagi umat Islam. Yang tak kalah penting dari sederet peristiwa di bulan kedua dalam penanggalan Hijriah ini adalah kisah mualafnya 3 sahabat, yaitu Ammar bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Thalhah. Saking pentingnya, sejarawan membuat judul khusus untuk membahas proses 3 sahabat ini menjadi seorang muslim. Betapa tidak, 3 orang ini adalah pemuda bangsawan yang sangat dihormati. Bukan hanya terkenal kecerdasannya, pandai, kuat, terhormat, tampan, kaya, dan gagah perkasa. Mereka tumpuan harapan kaum kafir demi memerangi kaum muslimin. Jadi dapat dibayangkan kalau ketiganya tiba-tiba masuk Islam. Utsman bin Thalhah. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, kunci Ka'bah di Mekah dipegang Utsman bin Thalhah yang kala itu belum memeluk Islam. Kunci tersebut telah dipegang oleh keluarganya dari generasi ke generasi. Suatu hari Nabi meminta kunci itu kepada Utsman, tapi Utsman menolak memberikannya dan berkata kasar kepada Nabi. Nabi mendengarkan perkataan Utsman sampai selesai. Lalu Nabi berkata, "Utsman, semoga kamu terus hidup sampai pada hari ketika aku memegang kunci tersebut di tanganku. Aku akan punya hak memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki." Utsman kala itu tidak percaya pada kerasulan Nabi, karena itu dia tidak mau membukakannya. Ali bin Abi Thalib akhirnya berhasil merebut kunci Ka'bah dari tangan Utsman. Ali lalu membuka pintunya dan Rasulullah pun masuk ke dalam Ka'bah. Ketika kunci itu telah benar-benar berada di tangan Nabi, Rasulullah kemudian memerintahkan Ali untuk mengembalikan kunci itu kepada Utsman dan berpesan agar Ali meminta maaf karena telah merebutnya. Ali pun menghadap Utsman seraya berkata, "Ya Utsman, ini kuncinya dan aku meminta maaf karena telah merebutnya darimu." Utsman pun kaget bukan kepalang. Sejak itu dia meyakini bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah, walaupun dia belum menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Khalid bin Walid, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal sebagai ahli perang adalah Khalid bin Walid. Bahkan ia diberi julukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai si pedang Allah. Dahulu sebelum masuk Islam, Khalid sangatlah masyhur sebagai panglima tentara kaum kafir Quraisy yang tidak terkalahkan. Baju kebesarannya berkancing emas dan mahkotanya bertahtakan berlian. Ayahnya adalah Al-Walid bin Mughirah, merupakan seorang bangsawan ternama di kalangan Quraisy pada masa jahiliyah. Ayahnya sangat membenci Islam, bahkan ayahnya terkenal sebagai orang yang memerangi Islam. Ayah Khalid bin Walid meninggal dunia karena anak panah yang menancap pada dirinya, dan dia meninggal dalam kesesatan karena ayahnya termasuk dalam golongan kafir Quraisy. Khalid bin Walid adalah paman Umar bin Khattab dari pihak ibu. Sewaktu masa kanak-kanak, Khalid bin Walid pernah bergulat dengan Umar bin Khattab dan Khalid mengalahkan Umar. Setelah ayahnya meninggal dunia, Khalid menggantikan posisi ayahnya dan dia langsung diangkat sebagai panglima pasukan kaum kafir Quraisy dalam memerangi kaum muslimin. Apalagi ketika itu kafir Quraisy kehilangan Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab yang telah masuk Islam. Jadi Khalid bin Walidlah tumpuan harapan kaum kafir Quraisy.
Kebencian Khalid bin Walid pada Islam semakin membara saat saudaranya Al-Walid bin Walid masuk Islam setelah Perang Badar. Jadilah Khalid bin Walid pahlawan pasukan Quraisy yang sangat ditakuti. Maklum, sejak masa kecil Khalid bin Walid memang sudah dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Begitulah anak-anak dari keluarga kalangan bangsawan dibesarkan. Wataknya kasar dan cenderung mengandalkan fisik. Pertarungan besar antara kaum musyrikin dan kaum muslimin terjadi pada perang Uhud. Dalam perang ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Namun umat muslim menjadi tamak berkat kemenangan itu dan tidak lagi mendengar nasihat Rasulullah. Melihat situasi itu, Khalid bin Walid yang cerdas memanfaatkan celah itu untuk membalik keadaan. Maka berubahlah kekalahan kaum musyrikin menjadi kemenangan. Tapi setelah peristiwa di perang Uhud itu, Khalid bin Walid sadar kalau Muhammad bukanlah seorang penyihir dan juga penyair seperti yang selalu didengungkan kaum kafir Quraisy kepadanya. Dalam kebimbangan hatinya, dia menerima surat dari saudaranya Al-Walid. Dalam suratnya Al-Walid mengatakan, "Wahai saudaraku Khalid bin Walid, tahukah kamu sesungguhnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bingung dan tidak mengerti. Kamu ini sangat cerdas. Kenapa kebenaran Islam tidak masuk ke otak dan pikiranmu? Sesungguhnya Islam adalah agama bagi orang yang berakal." Surat saudaranya itu semakin meyakinkan kalau dirinya sesungguhnya salah. Saat Khalid bin Walid menceritakan kepada sahabatnya Amr bin As kalau dirinya meyakini kalau Muhammad dan agamanya benar, Khalid sangat kaget kalau ternyata sahabatnya itu sudah memeluk Islam. Yang lebih mengejutkan lagi, cerita keislaman sahabatnya itu. Sebelum hijrah ke Madinah, umat muslim pernah hijrah ke Ethiopia yang saat itu di bawah kepemimpinan Raja adil dan bijaksana Negus. Negus seorang Nasrani yang taat. Berbagai penindasan yang dialami umat muslim di kota Mekah membuat mereka harus segera mencari tempat aman agar bisa menjalani hidup lebih tenang dan beribadah lebih leluasa. Pada bulan Rajab tahun kelima setelah kenabian, sejumlah sahabat hijrah ke Ethiopia. Perjalanan yang dilakukan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi ini hampir saja gagal. Beruntung saat rombongan tiba di pinggir pantai untuk menyeberang, datang dua kapal yang bisa digunakan sebagai alat transportasi. Saat kapal sudah mulai berlayar, orang Quraisy yang mengejar mereka tiba. Jadilah rombongan kaum muslimin selamat sampai di Ethiopia. Sesampainya di Ethiopia, mereka pun diterima dan disambut dengan baik. Keberhasilan sekelompok muslim mencari perlindungan ini membuat kaum Quraisy marah besar. Mereka tidak mau ada orang muslim yang bisa hidup damai. Akhirnya diutuslah Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk melakukan negosiasi kepada Raja Negus dengan tujuan mempengaruhi sang raja. Dengan begitu mereka berharap umat muslim akan diusir dari Ethiopia. Keduanya membawa sejumlah hadiah untuk diberikan kepada raja. Sesampainya di istana, keduanya menemui sang raja dan berkata, "Wahai Tuan Raja, mereka yang datang ke negeri ini sebenarnya hanya orang-orang bodoh yang telah banyak melakukan keonaran di negerinya sendiri. Mereka ke sini bukan untuk mengikuti agama Tuhan, melainkan membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami diutus pemimpin kami untuk memberitahukan hal ini. Harapan mereka Raja Negus akan mengusir kaum muslimin." Ternyata raja tidak mau percaya begitu saja ucapan kedua orang itu. Untuk mendapat informasi yang berimbang, raja mengundang perwakilan kaum muslimin untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Kaum muslimin menunjuk Ja'far
bin Abi Thalib untuk menjadi juru bicara umat Islam. Saat raja bertanya bagaimana situasi mereka di Mekah, sesungguhnya Ja'far pun menjawab, dulu kami adalah orang yang menyembah berhala, hingga kemudian Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kami ke jalan yang benar. Berhala-berhala itu akhirnya kami tinggalkan. Bersamaan dengan itu kami juga diajari nilai-nilai moral dan kehidupan baik, dan meninggalkan ajaran-ajaran masa lalu yang bobrok. Raja Negus yang sudah mempelajari ciri-ciri kehadiran Nabi akhir zaman itu meyakini bahwa apa yang disampaikan Ja'far sebagai kebenaran. Sang raja kemudian meminta Ja'far membacakan ayat yang dibawa oleh Nabi. Setelah mendengar lantunan ayat yang dibacakan Ja'far, raja seketika menangis dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Raja pun kemudian meminta Ja'far menjelaskan tentang Nabi Isa. Ja'far menjelaskan sesuai dengan pandangan Islam, yaitu Nabi Isa adalah Nabi yang juga Rasul, bukan Tuhan. Lagi-lagi raja mengiyakan dan semakin kuat keberpihakannya kepada kaum muslimin. Lalu raja mengusir dua utusan itu dan mengembalikan seluruh hadiah yang mereka berikan. Peristiwa itu sangat membekas dalam hati Amr bin As dan membuatnya masuk Islam, tapi dia masih menyembunyikannya. Sebelum keduanya pergi ke Madinah, Amr bin As ingin pamit pada seorang sahabat mereka yang bernama Utsman bin Thalhah. Dan ternyata Utsman bin Thalhah juga sudah masuk Islam. Maka berangkatlah tiga sahabat ini ke kota Madinah. Kedatangan ketiganya tentu saja langsung sampai ke telinga Nabi. Dan saat menyambut ketiganya, sambil tersenyum Nabi berkata, telah datang kepada kita pemuda-pemuda terbaik yang dimiliki para pemuka Quraisy. Demikianlah sahabat inspirasi untuk cerita kita hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.